Pernah kepikiran gak sih, kenapa ya sejarah kita itu isinya penuh banget sama kekerasan? Biasanya kan yang langsung disalahin itu satu tersangka utama. Nah, dalam paparan kali ini, kita akan coba bedah gagasan itu dan lihat jangan-jangan penyebabnya jauh lebih dalam dari yang kita kira. Oke, kita langsung aja ke intinya ya. Kalau kita ngomongin perang-perang besar sepanjang sejarah, sebenarnya apa sih yang bikin itu semua terjadi terus-terusan? Apa mesin utamanya? Nah, buat kebanyakan orang, jawabannya tuh simpel banget. Kita sering dengar kalau agama lah biang kerok dari pertumpahan darah di dunia. Tapi, apa benar sesederhana itu? Untuk cari tahu jawabannya, kita perlu mundur jauh ke belakang, jauh sebelum agama-agama besar yang kita kenal sekarang ada. Kita bakal lihat gimana struktur peradaban itu sendiri yang justru menciptakan kebutuhan akan kekerasan. Dan disinilah poin kuncinya. Ternyata akar masalahnya itu bukan soal keyakinan, tapi soal struktur. Lebih tepatnya lahirnya negara. Momen inilah yang mengubah segalanya. Jadi apa sih maksudnya kekerasan sistemik? Ini bukan sekedar orang berantem satu sama lain, bukan. Ini tuh kekerasan yang terstruktur dan terorganisir. Ini adalah mesin yang dibutuhkan negara buat jalan, buat ngelindungin sumber daya dan kekuasaan para elitnya. Coba deh lihat prosesnya. Ini kayak cetak birunya peradaban. Gini ceritanya, pertama ada surplus makanan. Nah, surplus ini melahirkan kelas penguasa. Kelas penguasa ini kan butuh dilindungi, makanya dibikinlah tentara. Ujung-ujungnya, kekerasan yang terorganisir jadi bagian dari sistem, bukan lagi pilihan, tapi sebuah keharusan untuk bertahan. Dan ini tergambar jelas banget di salah satu cerita tertua umat manusia. Di epos Gilgamesh, momen saat Enkidu dianggap beradab itu justru pas dia jadi seorang pejuang. Kebayang nggak? Dari awal banget, peradaban dan peperangan itu udah kayak dua sisi koin yang nggak bisa dipisahkan. Oke, sekarang kita lihat gimana pola ini terus berlanjut. Pola ini nyiptain konflik batin yang terus-terusan dialami para penguasa. Sebuah dilema yang bakal kita lihat berulang kali di berbagai peradaban. Nah, ini dia inti masalahnya. Di satu sisi, banyak ajaran, baik itu agama maupun filsafat, yang ngajarin soal welas asih dan perdamaian. Tapi di sisi lain, kenyataan politik menuntut adanya kekuatan militer buat mempertahankan negara. Ini adalah sebuah ketegangan yang kayaknya nggak bisa dihindari. Yuk, kita lihat contoh nyatanya yang pertama. Kaisar Ashoka di India. Dia ini contoh sempurna dari dilema tadi. Lihat deh, di satu sisi, Ashoka ini nyebarin ajaran Dhamma, etika welas asih Buddha. Keren banget kan? Tapi di sisi lain, emangnya dia bisa gitu aja bubarin tentaranya? Ya nggak mungkin dong, kekaisarannya bisa langsung ambruk. Nah, ini kan benturan keras antara idealisme pribadi sama kenyataan politik sebuah negara. Dan ternyata, pola yang sama ini muncul juga di belahan dunia lain. Coba kita tengok Tiongkok kuno dan ajaran Konfusius. Konfusius kan ngajarin kalau pemimpin itu harusnya memerintah dengan kebaikan, dengan Ren. Tapi, para raja yang lagi sibuk di medan perang punya pendapat lain. Buat mereka, itu semua nggak realistis. Persis kayak kata Raja Zhao, ajaran welas asih nggak bakal bisa nahan gempuran tentara musuh di perbatasan. Bahkan nih ya, dilema ini juga tertanam kuat dalam tradisi Abrahamik. Kita lihat deh ceritanya di Israel kuno. Wah, ini tegangannya luar biasa loh. Di satu sisi, ada perintah Tuhan buat nolak sistem negara yang menindas. Tapi di sisi lain, ada kebutuhan dasar buat bertahan hidup. Butuh makan, butuh aman, yang mau nggak mau maksa mereka balik lagi ke sistem itu. Jadi ini kayak tarik tambang terus-menerus. Oke. Jadi kalau masalahnya ada di negara, bukan agama, berarti solusi modern harusnya berhasil dong. Coba kita lihat apa yang terjadi pas kita coba pisahin keduanya. Ini kan eksperimen besarnya era pencerahan. Pisahin aja urusan negara sama agama. Pasti kekerasan atas nama keyakinan bakal berhenti. Pertanyaannya, beneran gitu nggak hasilnya? Nah, ini cita-citanya yang diungkapin sama pemikir kayak John Locke. Visinya itu ada dua dunia yang terpisah. Satu buat keyakinan pribadi, satu lagi buat urusan negara. Sebuah ide yang luar biasa besar pengaruhnya buat dunia barat modern. Dan disinilah paradoksnya muncul. Ternyata, misahin negara dari gereja nggak bikin apinya padam. Malah sebaliknya, negara nemuin pembenaran baru yang sama kuatnya. Atas nama kebebasan, atas nama misi peradaban, dan yang paling ngeri, atas nama bangsa. Kekerasan negara nggak hilang, dia cuma ganti baju. Nah, ini membawa kita ke kesimpulan yang lebih dalam, yang nggak hitam putih. Jelas, ini bukan sekedar masalah agama lawan negara. Kenyataannya jauh lebih rumit dari itu.
Slide ini ngerangkum semuanya dengan pas banget. Agama itu nggak pernah cuma satu sisi. Coba lihat, di satu kolom, agama dipakai negara buat ngesahin perang, ngasih stempel ilahi buat penaklukan. Tapi, di kolom satunya, dari tradisi yang sama, justru muncul suara-suara paling keras yang ngelawan kekuasaan. Para nabi, para orang bijak, para mistikus yang nuntut keadilan dan perdamaian. Jadi, intinya begini, nyalahin agama sebagai penyebab utama perang itu salah alamat. Mesin utamanya itu ya struktur negara itu sendiri yang emang butuh kekuasaan dan kontrol buat bertahan. Agama seringkali cuma jadi bensinnya aja yang bisa dipakai buat nyalain api perang atau sebaliknya, buat nyiramin air perdamaian. Dan yang penting banget buat kita ingat, di akarnya, banyak tradisi keimanan besar dunia itu justru lahir sebagai bentuk perlawanan terhadap kekerasan negara. Mereka semua nawarin visi alternatif tentang cara kita hidup bareng, sebuah visi yang didasarkan pada aturan emas. Jadi, semua ini ninggalin kita dengan satu pertanyaan besar. Kalau mesin kekerasan itu udah jadi bagian dari DNA peradaban, mau itu yang religius atau sekuler, terus di mana kita bisa nemuin kedamaian sejati? Mungkin, ya mungkin, jawabannya bukan datang dari atas, dari para penguasa, tapi justru dari suara-suara kritis yang dari dulu nggak pernah berhenti menantang mereka. Sesuatu untuk kita pikirkan bareng-bareng.